alasannya adalah kami ingin mendekatkan Yahya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Oke, good people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nurul Querini Channel. Oke, sebelum kita simak vlog kali ini, jangan lupa ya, subscribe dulu. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, good people, karena banyak pertanyaan yang masuk kepada kami, Bu Nurul, kenapa sih pilih homeschooling untuk Yahya? Salah satu alasannya adalah kami ingin mendekatkan Yahya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan dua cara, yaitu melakukan pembiasaan, dan yang kedua dengan pemaknaan. Pembiasaan ini kami mengajarkan Yahya atau membiasakan Yahya untuk bersedekah, untuk sholat tepat waktu, sholat di masjid, lalu sholat sunnah gitu ya. Terus juga bergaul atau berteman dengan orang-orang yang solih, yang baik, seperti itu. Nah, yang kedua dengan pemaknaan. Pemaknaan ini kita berdiskusi, artinya kegiatan ibadah yang dilakukan oleh Yahya tidak hanya sekedar ritual ansih, tapi ada maknanya dan dia melakukan itu dengan happy gitu, dengan enjoy, dan dia tahu bahwa dia melakukan semua itu karena dia ingin disayang sama Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, dan tujuannya kami masuk surga sekeluarga yaitu ingin bertemu Allah di akhirat kelak. Seperti itu. Oke, untuk yang keduanya, good people, kami sebagai orang tua ingin optimal dalam menjaga pergaulannya Yahya, apalagi di zaman serba canggih seperti ini. Apalagi kita sebagai manusia itu kan butuh berinteraksi, bersosialisasi, bersahabat, berkomunikasi, seperti itu ya. Nah, dari bersosialisasi di lingkungan dengan teman-temannya, kami bertanya nih sama Yahya, nak, apa sih hikmahnya kamu bertemu dengan teman yang baik, dengan teman yang kurang baik? Nah, hikmahnya adalah Yahya tahu bahwa dengan teman yang baik, dia bisa mengikuti atau mencontoh perbuatan baiknya. Sedangkan ketika dia berinteraksi dengan teman yang kurang baik atau yang buruk, Yahya juga tahu bahwa Yahya tidak harus mencontoh perbuatannya atau menghindari perbuatan tidak baiknya. Seperti itu. Oke, untuk alasan yang ketiganya, yaitu kami ingin mengoptimalisasi minat dan bakatnya Yahya. Yahya ini minat sekali di bakat visualnya, yaitu Minecraft dan Lego. Jadi dia bisa buat tuh konsep rumah Skandinavian untuk ayah bunda pakai game Minecraft. Terus yang keduanya, alhamdulillah dengan homeschooling ini, karena interaksi kita tuh intens dengan anak di rumah gitu ya, atau kemana-mana tuh ada Yahya gitu. Jadi alhamdulillah kita jadi tahu mana sih bakat anak, mana sih potensinya gitu. Karena Yahya ini juga auditory learner, maka menghafal Quran itu Yahya bisa optimal. Alhamdulillah dengan homeschooling ini Yahya bisa dapat 6 juz. Oke, good people, berikut tips sederhana dari kami bagi Anda yang ingin menerapkan homeschooling bagi buah hati di rumah. Yang pertama, ukur kemampuan waktu kita sebagai orang tua di rumah. Yang pertama, full. Contohnya apa sih Bu Nurul? Contohnya adalah waktu orang tua, ayah dan ibu di rumah itu fleksibel. Jadi bisa mengajarkan pembelajaran kepada anak kapan saja di rumah. Nah, dengan seperti ini, dengan waktu yang full ini, dengan tipe orang tua seperti ini, maka kita bisa mendesain kurikulum sendiri. Juga kita bisa mendeliver materinya kepada anak kita langsung. Oke, yang ketiga, orang tua yang memiliki waktu yang jauh, artinya orang tua yang super duper hektik. Nah, bagi orang tua dengan tipe ini, maka kurikulum dan materi pelajaran diserahkan kepada lembaga yang sudah berpengalaman dan orang tua memantau hasil dan perkembangan anak.
dengan contoh berkomunikasi, bagaimana perkembangan anak saya sejauh ini, materi apa yang belum dikuasai, seperti itulah kira-kira. Oke good people, untuk tips selanjutnya yang kedua yaitu gimana sih cara nyusun kurikulum? Nah, cara nyusun kurikulum untuk homeschooling sebaiknya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada value-nya, yang kedua itu ada life skill-nya, dan yang ketiga itu ada scholastic. Oke good people, bagian pertama itu adalah norma atau value. Nah di sini orang tua misalnya ingin menanamkan apa sih kepada anak, misalnya membiasakan anak untuk bertakwa kepada Allah. Nah, di sampingnya kita listing nih program kerjanya itu yang mendekatkan kegiatan mendekat kepada anak untuk mendekatkan mencapai tujuan ini tuh apa aja. Misalnya anak terbiasa sholat tepat waktu, anak laki-laki terbiasa sholat di masjid, terus terbiasa menjaga kebersihan badan, kebersihan diri, seperti itu. Nah, contohnya lagi misalnya menanamkan anak untuk membiasakan bersikap jujur. Misalnya kegiatannya apa di sini? Kegiatannya contohnya membiasakan untuk berkata jujur, suka tidak suka bicara. Lalu yang kedua, contoh kecilnya lagi dalam permainan, dalam game, misalnya di aplikasi ada game apa tuh, Growtopia misalnya gitu ya, ada trade misalnya. Bisa aja dong kita mau mencuri atau ngambil barang punya orang lain, tapi kita ajarkan juga di situ kejujuran kepada anak kita. Wah, kita mau gimana? Kok kita mau farming misalnya, aku mau dapetin itu, tapi aku dengan cara bekerja dulu, gitu. Sepertilah kira-kira. Oke good people, setelah tadi kita melisting value, lalu di sini melisting juga kegiatan-kegiatan program kerja yang mendekatkan kepada value si target tadi. Yang selanjutnya adalah pemaknaan. Jadi biar kegiatan dilakukan oleh anak kita itu tidak kosong atau ritual ansih, kita orang tua juga butuh untuk memberikan pemaknaan kepada setiap kegiatan dilakukan oleh anak. Contohnya misalnya, nah dengan kita berkata jujur itu berarti Allah suka tidak ya dengan orang berkata jujur? Atau diinikan juga, diterapkan juga, ada nggak sih ayat Quran yang masuk tentang sifat sikap jujur, sepertilah kira-kira. Oke good people, bagian kedua adalah life skill. Life skill ini contohnya misalnya nih ya, anak kita ini seneng banget memasak atau berkreasi membuat kue, cooking lah dia suka misalnya. Nah kita bisa ikutkan dia atau kita bisa melakukan kegiatan cooking di rumah bersama-sama, misalnya berkreasi membuat cake atau membuat es krim atau masak sesuatu, atau buat orang tua yang tadi tidak punya waktu bisa mendeliver kegiatan tersebut kepada tempat rice cooking, seperti itu. Oke, bagian ketiga adalah kurikulum skolastik atau kurikulum pelajaran ya. Yang pertama misalnya kemampuan bernalar, kita mengajarkan math. Terus kemampuan berkomunikasi, kita mengajarkan bahasa. Kemampuan ingin tahu, kita bisa mengajarkan di IPA IPS. Lalu kemampuan untuk berkreasi dan mencipta, kita bisa ajarkan di SBK. Oke good people, terima kasih loh sudah ikutin vlog ini tentang homeschooling. Ini pengalaman kami berhomeschooling dengan Ananda Yahya Fasbir Al-Haromain, buah hati kami. Nah bagi good people yang ingin banget anaknya ikut homeschooling, silahkan hubungi kami. Terima kasih.